Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama ini, gua jalan-jalan lagi ke Sulawesi. Ada apa ceritanya? Ini kisah keseruannya. Akhirnya kami pun berpamitan dengan saudara-saudara Morowali untuk kami melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya, Kendari. Kabut bro. Pagi itu suasana di Morowali agak sedikit gerimis, sehingga kami melakukan perjalanan dengan sedikit diiringi oleh hujan. Kabutnya tebel. Pantainya kelihatan tuh. Mudah-mudahan kelihatan di kamera. Oh gosh. Mudah-mudahan overlight. Dasar anak kota takut sama jalan rusak. Begitu lewat sini ternyata nggak dalam. Oh, look at that. Wah. Perjalanan dari Morowali menuju Kendari tidak semua jalanan mulus karena ada sebagian jalan yang masih diperbaiki. Jadi teman-teman harap berhati-hati. Sebelum ya tahu di Bali buleleng. Oh ini deknya kota Kendari. Sama tetap dek kota Kendari. Akhirnya kami pun tiba di kota Kendari, berjumpa dengan saudara-saudara Imo di Kendari. Assalamualaikum Kendari. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya Dinda. Alhamdulillah ya Allah. Sampai juga. Ya. Kendari. Oh. Itu kita tuh selamat datang Kendari. Ini motor-motornya. Hancur semua motornya. Dekil. Disambut sama teman-teman Kendari. Alhamdulillah. Mantap. Nggak ada warnanya, motor hancur semua. Alhamdulillah teman-teman sudah tiba di Kendari. Kita ngadem dulu dengan es kelapa. Nah, ini kita udah sampai Kendari nih. Dijemput sama Om Ucan atau Bimo. Ini ke kota paling 20 menit ini. Pejabat sementara Wali Kota Kendari Asmawato Sepu didampingi Kasat Pol PP Samsu Alam dan Kadishub Kota Kendari Manas Salihin menerima 6 peserta touring Libas Tantangan Selebes dari Jakarta dan Depok. Pertemuan dilakukan di salah satu rumah makan Kota Kendari, Selasa, tanggal 23 Mei tahun 2023, malam. Asmawato Sepu menyampaikan, kehadiran peserta touring Libas Selebes di Kota Kendari ini bisa memberikan kenangan bagi peserta touring untuk kembali lagi di Kota Kendari. Yang kedua ini juga pasti beri dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Pasti bagi para rombongan touring ini minimal nginap hotel dan sekali-kali makan di restoran. Ini juga termasuk memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, ujarnya. Asmawato Sepu berharap rombongan peserta touring Libas Selebes bisa menyampaikan secara luas kepada sahabat maupun kerabat mereka bahwa Kota Kendari itu ada di Sulawesi Tenggara, Sultra. Keunggulan Kota Kendari banyak. Pertama punya teluk, kedua punya hutan dan punya sawah. Itulah keunggulan yang ada di Kota Kendari. Keunggulan yang dimiliki tersebut, sehingga kota ini hanya berharap pada sisi sektor layanan dan jasa, ungkapnya. Ketua BIMO, Big Max Owners Kendari Ucang menyampaikan terima kasih pada Wali Kota Kendari yang sudah menerima rombongan touring ini. Touring Libas Selebes dimulai dari Makassar sampai Manado. Touring ini dimulai dari Makassar, Wajo, Toraja, Majene, Palu, Gorontalo dan Manado, Kendari dan nanti akan kembali lagi di Makassar, jelasnya. Dia juga mengatakan, kegiatan tersebut diikuti asal Jabodetabek yang tergabung dalam klub Jakarta Max Owners, JMO,
Cilacap, NMOC, Purworejo, Primo, dan Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk bersilaturahmi dengan saudara bikers dari Indonesia Max Owners, IMO, di regional Celebes serta para bikers community di Sulawesi. Kendari adalah nama kota Madya dan juga sebagai ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kendari diresmikan sebagai kota Madya, tahun 95, tanggal 27 September tahun 1995. Sejak dahulu Teluk Kendari telah dikenal oleh pelaut-pelaut Nusantara maupun Eropa sebagai jalur persinggahan perdagangan laut dari dan menuju Ternate atau Maluku. Pada kartografi Portugis kuno awal abad ke-15 telah menunjukkan adanya perkampungan di pantai timur Celebes atau Sulawesi yang dinamakan Cita Dela Baya di pesisir teluk bernama Baya du Tiforayang identik dengan Teluk Kendari. Dalam sastra lisan tua suku Tolaki, wilayah Teluk Kendari disebut dengan nama Lipu I Pambandahi, Wonua I Pambandokoha yang merupakan salah satu daerah di pesisir timur Kerajaan Konawe. Masjid Al-Alam adalah masjid di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dijuluki dengan nama Masjid Terapung. Digagas idenya dan mulai dibangun sejak tahun 2010 diresmikan penggunaannya tahun 2018. Masjid Al-Alam menjadi ikon kota Kendari yang banyak dikunjungi warga sekitar dan para pendatang. 4 buah menara masjid ini dirancang arsitek asal Sulawesi Selatan, Mursyid Mustafa dan dibuat menyerupai Burj Al Arab di Dubai. Letak Masjid Al-Alam di Teluk Kendari. Untuk menuju ke masjid ini, para pengunjung melewati hutan bakau. Pemerintah setempat telah mereklamasi dan membuat jalan masuk maupun keluar. Masjid ini menjadi ikon wisata religi di Sulawesi Tenggara. Masjid Al-Alam menjadi masjid ketiga di dunia, sebagai masjid yang berada di tengah laut, menyusul masjid di Maroko dan Jeddah. Masjid Terapungnya Kendari, pas maghrib, sekarang agak mendung, tapi sebetulnya kalau nggak mendung ini pasti lebih keren. Dia ada di tengah-tengah teluknya dari keren. Jembatan Teluk Kendari ini dikerjakan dengan masa pelaksanaan selama 5 tahun secara multi-years yang dimulai sejak tahun 2015 sampai dengan 2020. Jembatan Teluk Kendari memiliki total panjang 1.348 meter. Untuk lebarnya terdapat 4 lajur serta median dan trotoar dengan total lebar jembatan 20 meter. Jembatan dengan tipe cable stayed ini memiliki lingkup pekerjaan konstruksi, antara lain pembangunan jalan pendekat atau oprit, approach span, side span, dan bentang utama atau main span sepanjang 200 meter. Jembatan Teluk Kendari ini akan mempermudah akses masyarakat sekitar yang berada di kawasan Kota Lama dan Poasia yang selama ini dipisahkan oleh teluk. Selain mendukung konektivitas dan aksesibilitas, kehadiran jembatan tersebut juga mendukung pengembangan kawasan industri Kendari Newport, serta dapat menunjang percepatan wisata bahari sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Apa namanya nih? Oh, tahun berapa jadi buat ini? 2020 kan? 2004. Oh, pembangunan mulai 2017. Oh, jadi ini 4 tahun jembatan ini bekerja. Jadi ini menghubungkan teluknya ya. Jadi teluknya semua sekarang melingkar gitu, terhubung. Cakep. Jadi kalau ke Kendari, salah satu ikonnya yang mesti lo lihat itu keren. Sama masjidnya jangan lupa tuh Masjid Terapung. Pun menikmati kota Kendari dan bercengkrama dengan saudara-saudara dari IMO Kendari. Kendari malam hari.
soto ini. Iya, iya. Ini. Iya, iya, apa tuh? Ini tuh coba. Ini. Ini potong. Aduh, spesialnya pada telur. Nomor 2. Jadi ini soto kikil pakai telur 2. Kuahnya tidak terlalu berserat, agak bening, agak kuning tadi ya. Terus yang lebih mantap ini isinya dong kikil bro. Ayo coba ya. Ini nih sotonya nih. Khas. Iya, telur. Aduh. Biar kuat lusuh. Telurnya mesti 2. Nampak. Nampak tadi. Telurnya 4. Mantap. Mana ini? Biar lusuh. Kita lewat sini aja ya. Balik lagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini kita pagi di Kendari. Kita restart menuju ke Malili. Cuaca agak mendung. Peserta sudah siap semua. Ada Adinda Ludi, ada Dinda Amar, ada Pak De Yudi, sama di belakang ada Ruki. Kita menuju Kendari sekarang masih jam 6:30 pagi. Mudah-mudahan aman. Yang agak worry ban belakang gue sudah kena marknya, jadi sebetulnya sudah saatnya ganti, tapi karena ini masih pagi jadi gue coba maju lagi sedikit, entah ke Olaka atau ke Malili. Mudah-mudahan kita bisa dapat ban di sana. Oke, wah aman. Bismillah. Setelah menikmati keindahan kota Kendari dan bercengkrama dengan saudara-saudara dari IMO, kami pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya, Malili. Selamat jalan Kendari. Ini batas kota Kendari. Kita sekarang keluar. Ini lagi banjir nih. Ini kalau dari Morowali lewat sini nih. Kemarin kita lewat sini, sekarang kita ambil ke kiri. Ada Pohara namanya nih. Kita barusan review, sekarang kita gas lagi menuju Olaka, kota Unaha, Selamat datang. Ada satu kota lagi setelah Kendari, Olaka. Songkolo. Dia ketan pakai serundeng, tapi juga custom pakai telur sama tahu sama kerupuk. Dan kuning. Kuning. Yoi. Mantap. Nasi kuning ini bukan Betawi punya nih. Apa nih? Nasi kuning Sulawesi. Susunya. Iya. Portugal. Porsinya. Porsi tukang gali. Yoi. Nambah juga ntar tuh. Apalagi 2 porsi. Enggak. Kabut. Baru dipapas, licin bro.
kantor ini, kantor ini kali bupati ya. Keren banget. Di perjalanan menuju Makassar, Haji Amir ternyata tidak ikut di perjalanan ini karena ada sedikit kerusakan pada motornya sehingga dia harus kembali menuju ke Makassar sendirian. Dan jadilah kami berlima menuju ke Malili, ke kota berikutnya. Pulau situ. Ini di Papras tuh. Kalau satu jalur. Perjalanan dari Kendari menuju Malili, kita mesti sedikit berhati-hati karena masih banyak jalan di beberapa section yang masih diperbaiki. Mudah-mudahan jadi cepat jadi dan perjalanan ini jadi lebih mulus dan indah. Recording. Kepleset. Ya. Pelan-pelan ya, sip. Lucu. Iyo, kelewat miring. Ada pelebaran jalan dari Kolaka menuju Malili. Ini proyeknya kayaknya jangka panjang nih. Jadi kita nggak bisa cepat karena jalannya kalau kena air tuh, kalau tanah merah ya, kena air tuh jadi licin. Nah kalau kering ini berdebu. Lihat di map ini panjang deh kayaknya. Kebetulan jalan ini. Cakep bro, laut. Mudah-mudahan kelihatan. Tuh depan lagi tuh. Waduh, cakep bro. Pinggir pantai Jo. Nice. Kita sudah tiba di Malili, alhamdulillah sudah dijemput sama teman-teman Limo. Alhamdulillah, gua sampai lagi di Malili. 2 tahun yang lalu gua pernah kemari. Waktu itu masih COVID tapi ya, jadi suasananya akan sangat jauh berbeda. Ini batas kota, selamat datang kota Malili. Assalamualaikum Malili. Ini bukan sungai ini,
kalau kita dari Sekre tuh kelihatan pelabuhan ya ini ternyata. Ini dia. In 100 meters, turn left. Oi. Turn left. Dan akhirnya kami pun tiba di kota Malili, Luwu Timur. Assalamualaikum Malili. Mana? Oh, ke belakang. Di belakang. Masuk belakang Dinda. Malili adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Malili terletak sekitar 565 km dari Makassar. Menurut sejarahnya, Malili adalah tempat bertemunya suku Padu, suku asli penduduk Luwu Timur yang disegani oleh Datu Luwu. Populasi suku Padu di Luwu Timur menyebar dari daerah Kawata, Malili, Mangkutana, Pakatan, Wasuponda, Wawondula, Tabarano, Lioka, Togo, Balambano, Sorowako, Landangi, Matompi, Timampu, Karebe, dan lain-lain. Ban habis. Jadi deh, baru gue ganti di Bandung kemarin, sudah habis lagi masa pengabdinya. Kita mesti ganti ban katanya. Cipet, ini ada sungainya. Nah, operasi. Jadi ini kawasan tertib lalu lintas, dia setiap hari mengadakan operasi di sini. Jadi gabungan kayaknya tuh. Nah, ini bengkelnya Tony ini. Woi, badi udah siap. Ganti ban dulu, ban belakang. Ban baru. Barusan makan antara makanan siang yang terlambat. Kita sudah kenyang. Sekarang kita menuju ke checkpoint pertama Palopo. Tapi kalau kita kuat bisa maju lagi ke daerah Wajo mungkin ya. Tapi kalau nggak kemana-mana, tapi kalau sudah terlalu gelap kita stop di Palopo. Kita diantar sampai ujung kota sama Opile. Cuaca agak mendung sedikit. Tapi baguslah biar nggak terlalu panas juga. Barusan kita review, sekarang kita menuju ke Palopo. Ini barusan 3 kilo lepas dari Malili, perbatasan Malili. Kita menuju ke kota berikutnya, Palopo. Mudah-mudahan cuaca cukup cerah. Bismillah. Ini perbatasan. Cakep. Oh ini Mas Samba ini namanya.
dari Masamba nih. Langsung berhenti sebentar melepas maghrib. Ini kita jalan lagi menuju ke Palopo. Bismillah. Palopo malam hari kayaknya alun-alun ya. Kantor wali kotanya di sebelah kanan. Selamat datang di Bajo. Alhamdulillah tiba di Wajo. Cukup malam. Kita dari Malini tadi sore-sorean. Ini kita gas langsung menuju ke Wajo. Sekarang udah jam berapa nih? Jam 9 lewat. Tadi start sore-sorean. Sampai lagi di Wajo. Cukup malam, tadi start dari Malini sore-sorean, agak terlambat memang. Tadi kita mau di side stop di Palopo, tapi terus kemudian waktunya masih ada, jadi kita gas terus sampai nggak terlalu malam juga, tapi oke lah, semua aman. Road captainnya kagak pakai rem, bannya baru, gas terus. Main terabas-terabas aja. Empuk, bannya enak katanya. Oke. Aduh, pada Yudi juga. Sampai di sini dulu perjalanan gue. Masih banyak kisah-kisah menarik di perjalanan ini karena gue riding lagi menuju ke Jawa bersama beberapa teman. Terus tetap selalu ingat pesan gue, utamakan selamat dalam berkendara, hormati pengendara lain. Yang ketiga, kalau naik motor roda tapi di bawah. Oke, terus ikut video kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep rock and roll guys. Sampai di sini dulu kisah perjalanan gue. Jangan lupa share, like, dan subscribe, dan berikan komentar pada video ini. Semoga informasinya bermanfaat dan videonya menarik untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.